Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dari Prodi Ilmu Ekonomi dengan NIM 080301211072. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas UAS Kewarganegaraan dengan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Alvin Rubianto dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas 2C NIM 080401-1075. Menurut Profesor Dr. Wan Usman MA, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya, dan sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat dijadikan pendorong dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sebagai satu kesatuan sehingga dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat dijadikan pendorong dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sebagai satu kesatuan sehingga dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Jiwa kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama, sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Kemudian simaklah video pemaparan ilustrasi dari buku Tantular. Museum Negeri MPU Tantular adalah sebuah museum negeri yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Cikal bakal berdirinya Museum Negeri MPU Tantular adalah didirikannya Lembaga Kebudayaan Stedelijk Historic Museum Surabaya pada tahun 1933, yang kemudian diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937 oleh Godfried Horvath van Vobber, warga Surabaya yang berkebangsaan Jerman. Sebelumnya, museum ini terletak di Jalan Simpang dan dibiayai oleh dana yang terkumpul oleh masyarakat setempat. Untuk penyempurnaan museumnya dipimpin oleh Van Vobber. Van Vobber sendiri banyak melakukan hubungan internasional. Namun, sebelum cita-citanya tercapai, Van Vobber meninggal dunia pada tanggal 30 September 1955. Sepeninggalan Van Vobber, museum tersebut tidak terawat, banyak koleksi dari museum tersebut yang hilang dan rusak. Akhirnya, Museum MPU Tantular dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum, sehingga pada tahun 1964 museum mendapatkan bantuan. Yayasan Bapak Profesor Dr. M. Sutopo memberikan bantuan pendanaan untuk salah satu museum Sidoarjo ini. Tidak hanya sampai di situ, keberuntungan yang dicapai Museum Sejarah MPU Tantular, Direktorat Permusiuman di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dibentuk dan menjadikan perhatian pemerintah. Pada dasarnya, setiap museum yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum pasti mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Museum yang dulunya bernama Stedelijk Historic Museum Surabaya pada 1 November 1974 resmi menjadi Museum Negeri Jawa Timur MPU Tantular. Peresmian itu mendapat serah terima dari R. Banu Iskandar, kemudian Direktur Jenderal Kebudayaan Profesor Dr. I.B. Mantra. Karena koleksi dari Museum MPU Tantular ini terus bertambah, banyak maka lokasi museum sudah 3 kali banyaknya berpindah tempat dari asalnya. Museum MPU Tantular pertama kali berada di Jalan Pemuda, lalu pada tahun 1975 berpindah lokasi ke Jalan Taman Mayangkara. Selanjutnya di tahun 2004 yang lalu, baru berpindah tempat lagi ke Jalan Raya Buduran, Sidoarjo. Berikut ini adalah beberapa arca koleksi Museum MPU Tantular. Arca Ganesha, Arca Durga Mesu Suramardini, Arca Siwa. Masih banyak lagi arca dari koleksi MPU Tantular. Anak Nusantara bisa menemukan arca Praji Paramita, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan arca lainnya. Kemudian ada pula koleksi museum seperti batik piur dari Lamongan, Singo Mengkok Derajat Situbondo, Gajah Oling dan batikan lainnya menjadi koleksi Museum MPU Tantular. Ada pula sarung tenun ikat dan sarung tenun ikat Bela Ketupat. Pada zona koleksi klasik dipamerkan alat upacara yang dipakai oleh Hindu-Buddha. Uniknya lagi adalah museum ini memiliki satu-satunya peninggalan emas 22 karat di Indonesia.
Juga penemuan akan telepon meja yang berbahan logam perunggu yang diperkirakan dibuat pada sekitar abad 18 Masehi. Melalui dari koleksi-koleksi museum tersebut, dapat terlihat bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan simbol-simbol penting dalam wawasan Nusantara yang muncul dari perjalanan bangsa untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu, di mana wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Museum ini telah berperan cukup efektif sebagai media komunikasi dalam meningkatkan pemahaman pengunjung terhadap wawasan Nusantara. Pemanfaatan museum juga sebagai media pembelajaran sejarah. Selain memberikan aspek rekreasi bagi pelajar, siswa mampu memberikan visualisasi interpretasi dan juga generasi terhadap suatu peristiwa sejarah, sehingga museum ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya meningkatkan rasa nasional di kalangan pelajar. Selain itu, objek wisata Museum Negeri MPU Tantular memiliki potensi yang sangat besar bagi ekonomi kreatif dan juga pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Adapun potensi yang dimilikinya adalah sebagai tempat rekreasi, penelitian, dan juga pendidikan upaya-upaya pengembangan melalui berbagai acara, termasuk pameran maupun museum keliling. Dan juga event-event lainnya telah dilakukan oleh pihak pengelola museum, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai budaya dan juga ekonomi masyarakat sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Mengenai penjelasan video Museum Tantular dalam perwujudan wawasan Nusantara, ekonomi kreatif, dan pariwisata di Kabupaten Mojokerto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.